Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi pagi hari ini dengan menyanyi lagu pembuka dari Puji Syukur 319. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita siapkan puji syukur 339. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran Marcelinus Aswad dan Marcelo Carlotis Haman. Juga kita mendoakan, mengenangkan mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa Bapak Anton Godo, Opa Servanundus Sawe yang meninggal kemarin di Maumere. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Hidup bersama ternyata tidak lepas dari adanya aturan-aturan yang disepakati untuk kebersamaan dan agar semua berjalan selaras dengan tujuan hidup bersama. Pendek kata, kehidupan membutuhkan aturan main. Bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita akan hukum-hukum Musa yang banyak kita kenal sebagai 10 perintah Allah. Di atas segalanya, Yesus menempatkan dirinya sebagai hukum yang terutama, hukum yang paling utama. Untuk itulah Yesus menegaskan bahwa di atas semua hukum itu, kasih dan cinta kepada Bapa akan menjadi tolok ukur keselamatan kita semua. Mari saudari dan saudara yang terkasih, kita merefleksikan, kita merenungkan kembali seberapa jauh kita telah melaksanakan dan menjalankan perintah Allah. Seberapa jauh kita telah sangat menghormati kenisah atau bait Allah yang adalah Yesus sendiri, diri kita dan juga rumah Tuhan ini. Mari saudari dan saudara, kita mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak dan pantas merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal semua orang dan tahu segala yang terkandung dalam hati manusia. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Engkaulah yang mengusir para penjual hewan dan penukar uang dari kenisah, karena tentang Engkau telah tertulis,
cinta akan rumah-Mu mengobarkan hatiku. Kriste eleison, Kriste eleison. Engkaulah yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang Yunani, namun kekuatan dan kebijaksanaan Allah bagi kami. Kyrie eleison, Semogalah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menunjukkan kepada kami jalan hidup yang benar supaya kami tidak tersesat. Semoga selama masa tobat ini kami sungguh-sungguh mengarahkan diri untuk selalu berada di jalan Putra-Mu, yaitu jalan keadilan, kejujuran, kedamaian, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Di Gunung Sinai, Allah berfirman begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya tidak dengan hormat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hormatilah ibu bapamu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hamba sahayanya, lembu atau keledainya, ataupun yang dimilikinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan abadi. Padamu ya Tuhan ada sabda kehidupan
sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang bersahaja. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata berseri. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Takut akan Tuhan itu suci, tetap untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil selalu. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Padamu ya Tuhan, ada sabda kehidupan abadi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, orang Yahudi menuntut tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib, suatu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami, bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sementara Yesus tinggal di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda mukjizat yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal semua manusia, dan karena tidak perlu seorang pun bersaksi kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi. Bacaan-bacaan hari ini, terutama bacaan Injil, bercerita tentang Yesus yang mengobrak-abrik, Yesus yang menghamburkan harta benda pedagang yang berjualan di bait Allah. Kalau kita membaca dengan baik atau mengikuti dan membuka-buka kitab suci, terutama Injil, kisah tentang merombak bait Allah, kisah tentang Yesus yang mengobrak-abrik, menghamburkan harta benda para pedagang itu ada dalam setiap Injil. Injil Yohanes menempatkan bagian ini pada bagian pembuka, sementara Matius, Markus, dan Lukas menempatkannya pada bagian terakhir dari tulisan mereka. Tentu saja kisah tentang Yesus yang mengobrak-abrik bait Allah, bukan bait Allah yang diobrak-abrik, tetapi para pedagang, semua orang yang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan semangat awal mendirikan bait Allah, ini mau memesankan kepada kita terkait dengan pertobatan. Salah satu bentuk pertobatan yang dapat kita tempuh selain apa yang sudah kita dengarkan selama 2 pekan ini, hari puasa memasuki hari yang keberapa? Hari yang ke-13 atau hari ke-14?
kepada kita ditawarkan bahwa pertobatan juga berarti menyucikan bait Allah. Pertobatan juga berarti menyucikan kenisah. Kenisah bagi Yesus adalah pertama-tama rumah Bapa, tempat yang kudus, tempat hadirnya yang kudus, yang sungguh amat sangat kudus adanya, yaitu Allah. Tempat Allah bersemayam, tempat Allah tinggal. Kenisah adalah tempat kudus di mana Allah bersemayam. Kenisah yang adalah bait Allah, di sana juga orang berjumpa dan mengalami kasih kebaikan serta kemurahan hati Allah. Dan dalam kenisah itu juga manusia boleh merasa aman, diteguhkan, dikuatkan karena mengalami dan merasakan sapaan Allah. Mari kita renungkan dan mari kita lihat. Kita masuk ke dalam sebuah bangunan suci, kita masuk dalam sebuah bangunan kudus. Perasaan yang sangat menonjol di sana apa? Perasaan tenang, perasaan aman, perasaan nyaman. Sama kalau kita masuk dalam gereja kita ini, kita berlutut, kita membuat tanda salib, lalu duduk tenang, berusaha menikmati dan merasakan kuasa kasih Allah yang mengalir ke dalam diri kita. Saudari dan saudara yang terkasih, kenisah atau bait Allah adalah tempat kudus, tempat rahmat dan berkat Allah dirasakan dan dialami oleh semua orang. Tempat manusia menyadari bahwa di dalam kemanusiaannya yang rapuh di hadapan Allah yang agung, Allah mau dekat dengan kita, Allah mau hadir untuk kita. Apakah kita mengalami kehadiran Allah itu saat kita datang di gereja ini, saat kita datang untuk memohon pertolongan, saat kita datang untuk memohon rahmat serta bantuan darinya? Dan apa yang terjadi sehingga kemudian Yesus datang ke bait Allah lalu mengobrak-abrikan segala sesuatu yang ada di sana? Mari kita lihat dengan jelas bahwa apa yang terjadi di bait Allah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini sesungguhnya bertentangan dengan sifat dan tujuan didirikannya bait Allah itu. Dalam perjalanan waktu, bait Allah yang ada di tengah-tengah orang Israel kemudian menjadi tempat berjual beli. Kemudian menjadi tempat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan diri. Kemudian menjadi tempat untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan golongan. Sehingga Yesus datang di sana, Yesus hadir di sana untuk mengembalikan kedudukan dan posisi bait Allah. Tujuan dan kekudusan bait Allah. Sebagaimana ia didirikan. Penginjil mau menegaskan bahwa kenisah sebagai tanda ibadat harus dibersihkan dari beberapa hal yang bertentangan. Dari sifat jual beli, dari pamer memamerkan, ataupun dari segala bentuk perdagangan, ataupun dari segala bentuk pencarian identitas diri yang mau menonjolkan keegoisan dan individualitas kehidupan kita manusia, seperti kedudukan, kepentingan, nama, status, dan popularitas. Untuk itulah Yesus datang di sana, hadir di sana, mengembalikan kenisah sebagaimana bait Allah adanya. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Yesus ini? Dari kisah Yesus mengobrak-abrikan dan menghamburkan barang-barang para pedagang di bait Allah, atau secara sangat sederhana dapat kita sebut sebagai kisah Yesus menguduskan kembali bait Allah. Ada 3 hal. Yang pertama, kenisah adalah pertama-tama bait Allah. Kenisah adalah pertama-tama tempat di mana Allah bersemayam. Maka pertobatan yang terkait dengan kenisah sebagai bait Allah sangat konkret dari bagaimana cara kita datang di rumah Tuhan ini, hadir di rumah Tuhan ini. Apakah kita sudah sungguh menghadirkan diri kita 100% apa adanya? Apakah kita sudah sungguh menghadirkan diri kita ini jiwa dan raga?
Ataukah jiwa kita di sini, raga kita di sini, jiwa kita entah di mana? Mari kita memperhatikan tingkah laku kita, pola perbuatan kita, pikiran kita selama kita ada di dalam rumah Tuhan yang begitu indah ini. Apakah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah, atau mungkin hati dan pikiran kita tidak terarah kepadanya, atau malah yang lebih fatal kita sibuk dengan HP kita sibuk dengan telepon kita, atau kita sibuk dengan tetangga kiri dan kanan kita. Ataukah kita sibuk mengomentari orang yang masuk, lihatku itu sana ya, wih dede, lihatku itu sana ya, lihatku itu sana. Mari kita melihat sejauh mana kita menghargai, menghormati kekudusan rumah Tuhan yang begitu indah ini. Kenisah sebagai rumah di mana Allah bersemayam. Lalu yang kedua, bait Allah itu adalah Yesus. Pertobatan kita dalam kaitan dengan bait Allah sebagai Yesus sendiri. Mari kita merenungkan sejauh mana hidup kita ini sudah sejalan dengan apa yang diinginkan, apa yang dimaui oleh Tuhan Yesus untuk kita. Hari puasa sudah berlangsung kurang lebih 2 pekan lebih. Apakah kita sudah sungguh-sungguh membangun pertobatan kita di atas semangat dan dasar yang ditentukan oleh Yesus, yaitu doa, puasa, dan derma kepada mereka yang membutuhkan. Setiap hari Minggu, bahkan setiap hari kita mendengarkan, kita membaca kitab suci, dan semua kita yakini sebagai Yesus yang bersabda. Dan apakah kita sudah sungguh mengarahkan, menunjukkan pikiran kita, hati kita kepada Yesus sebagai bait Allah yang sejati. Lalu yang ketiga, saudari dan saudara yang terkasih, bait Allah yang ketiga adalah diri kita sendiri. Santo Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah kenisah Roh Kudus. Di sana Allah bersemayam. Dalam konteks pertobatan, mari kita merenungkan sejauh mana diri kita ini dengan segala yang ada pada diri kita, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Apakah kita sudah sungguh-sungguh memperlakukan tubuh kita, diri kita ini sebagai kenisah Roh Kudus yang sejati. Allah menguduskan hidup kita, Allah menguduskan diri kita. Dan apakah kita sudah sungguh menjaga kekudusan itu melalui perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, dan segala yang kita lakukan setiap hari. Karena itu saudari dan saudara yang terkasih, marilah kita membangun dan membarui serta membersihkan kenisah hati dan hidup kita yang bebas dari segala bentuk perdagangan, perhitungan untung rugi, penindasan, tipu muslihat, korupsi, kotor, dan lain sebagainya. Yesus meminta kita untuk apa? Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bahkan dengan tegas ia mengatakan, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Maka marilah saudari-saudara yang terkasih, kita menjadikan hati kita menjadikan diri kita menjadikan rumah Tuhan yang begitu indah ini menjadi sebuah kenisah dan layak bagi Allah. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah kita bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati.
Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah yang setia akan perjanjiannya, agar kita boleh menyembahnya dengan seluruh hidup kita dan saling membantu untuk menjadi bahagia dan merdeka. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga para kepala pemerintahan serta perserikatan bangsa-bangsa mematuhi perjanjian dan kesepakatan dalam membela hak-hak asasi manusia, tidak dengan kekuatan senjata, melainkan dengan saling pengertian dan saling membantu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga para pembuat undang-undang diilhami oleh kepentingan umum dalam membuat undang-undang yang adil bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga mereka yang tidak mengenal Allah juga setia menaati hukum Allah yang tertanam dalam hati nurani semua manusia, agar mereka pun ikut serta membangun dunia yang lebih manusiawi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Semoga umat Kristiani dimanapun berada membangun persekutuan dan menjadi tanda bagi dunia sebagaimana manusia dapat hidup bersama dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Bagi para saudara yang merayakan ulang tahun pada hari ini, Marcelinus Aswat, Marcelo Carlotis Haman, dan juga siapa saja sanak keluarga kita yang merayakan ulang tahun kelahiran. Semoga mereka senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Tuhan dengan segala rahmat yang mereka butuhkan untuk hari-hari kehidupan mereka. Semoga kepada mereka Allah menganugerahkan kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan, sehingga mereka boleh bertumbuh dan berkembang dalam iman, pengharapan, dan kasih akan Allah, akan sesama, dan akan siapa saja yang mereka jumpai dalam hidup mereka setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Bagi mereka yang telah meninggal dunia, teristimewa Servandus Sawe dan Bapak Anton Godo. Semoga kepada saudari dan saudara yang telah meninggal dunia dianugerahkan kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Semoga berkat sengsara wafat dan kebangkitan Kristus, saudari dan saudara kita ini mendapatkan rahmat kehidupan yang abadi. Mereka berbahagia bersama Bapa di surga, menjadi pendoa bagi kita yang masih bersiarah di dunia ini, dan bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga kepada mereka iman mereka dikuatkan, pengharapan mereka ditambahkan, dan kasih mereka semakin dihidupkan dalam hidup setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Mari saudari dan saudara, di dalam hati kita berdoa untuk permohonan dan kepentingan kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu yang baru. Tuhan Allah, semoga setiap perintah-Mu bagi kami menjadi undangan untuk mengasihi serta melayani saudari-saudara kami, untuk memahami dan menghargai, untuk menuntun dan dituntun, agar bersama-sama kami menjadi umat-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Sajian roti anggur, ya Bapa, terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami, Bapa, dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga, terimalah. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa di surga, terimalah persembahan kami ini dan bukalah hati kami untuk menerima kehadiran Putra-Mu yang akan menghancurkan manusia lama kami dan menganugerahkan hidup yang baru, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus.
venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepada-Mu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes,
Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam damai. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui
Vitolis peccata mundi, dona nobis pacem. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Nyanyian komuni dari Puji Syukur 490. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar. Si penggoda datang katanya, bila kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus. Asal Yesus mau menyembah, ku berikan bagi dikau. Asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Maka Yesus pun diangkat ke tempat yang tinggi dan ngeri, agar Yesus mau meloncat, hingga orang kagum tak henti. Jatuhkanlah diri Anda, dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Tuhanmu. Puji Syukur 488. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut ku kagumi. Terima hormatku. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas santapan kudus ini. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan harapan kami akan bumi baru, di mana kuasa jahat dihancurkan berkat jasa Yesus Kristus dan diganti dengan tegaknya keadilan, kedamaian, kejujuran dan cinta kasih, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Pengumuman gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan 3 Maret 2024. Pertama, pengumuman kolekta. Kolekta gereja hari Sabtu dan Minggu tanggal 24 dan 25 Februari 2024 berjumlah Rp19.180.000.
Kolekte pemeliharaan gereja berjumlah Rp7.830.000. Kolekte misa Jumat dan Jalan Salib berjumlah Rp3.670.000. Aksi puasa pembangunan Minggu Prapaskah kedua berjumlah Rp12.732.000 berasal dari 262 lembar amplop. Kolekte misa perkawinan berjumlah Rp5.880.000. Kolekte misa arwah Rp250.000 dan sumbangan pribadi Rp100.000. Yang kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yosef Jin Siu dan Mary Chiu, merupakan pengumuman yang kedua, dan Roy Manus dan Cecilia Mida juga merupakan pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan akan rencana perkawinan ini, mohon disampaikan kepada Pastor Paroki Kristus Raja Andalas. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 20 di Aula Paroki lantai 1. Yang keempat, baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, disilahkan mendaftar dan mengambil formulir di kantor sekretariat dengan membawa fotokopi akte kelahiran dan fotokopi surat nikah orang tua. Pendaftaran diterima paling lambat hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran kita, partisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah terlibat mengambil bagian, para petugas liturgi. Terima kasih untuk pelayanannya untuk kemuliaan Tuhan. Dan mari kita menutup perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan, kami mohon limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari dan saudara, pergilah, misa sudah selesai. Puji syukur nomor 599 sebagai nyanyian penutup. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosa